Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Ketika peluit panjang laga kontra Brentford berbunyi, Cristiano Ronaldo membalas tepukan tangan para fans di Old Trafford. Tertangkap kamera, Ronaldo seperti bilang, "I'm not finished," yang artinya saya belum selesai. Para fans MU menilai itu bagai sebuah kode dari Ronaldo. Ronaldo dinilai masih akan berjuang di MU musim depan alias di akhir sisa kontraknya. Namun, dalam sebuah postingan di Instagram, Ronaldo memberikan komentarnya. Ia membantah sudah mengucapkan "saya belum habis" dengan menulis "aku tidak mengatakan hal itu". Kini Ronaldo masih belum jelas masa depannya di MU. Ronaldo memang masih tersisa kontraknya semusim lagi, tapi itu bukanlah jaminan. Jurgen Klopp menegaskan Liverpool lebih siap menghadapi Real Madrid di final Liga Champions musim ini. Apalagi Liverpool dalam performa terbaiknya untuk bisa mengejar 4 gelar. Meski demikian, Klopp menilai Madrid lebih difavoritkan karena statusnya sebagai raja kompetisi ini. Laga final Liga Champions 2021-2022 sendiri akan digelar pada tanggal 28 Mei 2022 mendatang di Paris. Pep Guardiola belum juga memberikan trofi Liga Champions untuk Manchester City. Mungkin memang Guardiola tidak mampu melakukannya di City. Guardiola pun meminta maaf karena dia belum bisa memberikan trofi tersebut selama 6 tahun berada di sana. Prestasi terbaiknya bersama City hanyalah 1 kali finalis pada 2021. Kami ingin sekali menjuarai Liga Champions. Mungkin saja saya memang tidak cukup bagus untuk membantu tim ini mewujudkannya. Ketika kepastian masa depannya bersama Liverpool masih menjadi pertanyaan, Mohamed Salah justru bercanda ketika mendapatkan pertanyaan mengenai hal itu. Candaan tersebut dilontarkan Mo Salah saat ia menerima penghargaan sebagai FWA Player of the Year alias pemain terbaik Liga Inggris versi para jurnalis. Ditanya wartawan soal masa depannya, Mo Salah tidak menganggap pertanyaan itu dengan serius. "Di sini di panggung atau di sini di Inggris sih? Saya akan melakukan yang terbaik untuk berada di atas panggung," canda Mo Salah. Bintang Manchester City Jack Grealish merasakan jejak digital memang kejam seiring kemunculan cuitan lama di Twitter miliknya yang berbunyi "Hala Madrid". Grealish sempat menuliskan "Hala Madrid". Tulisan "Hala Madrid" itu merujuk momen ketika Real Madrid menghadapi Bayern Munchen saat itu. Jelas, tweet tersebut tidak berhubung dengan kondisi dirinya sebagai pemain Manchester City saat ini, karena Grealish masih berkostum Aston Villa saat itu. Giorgio Chiellini yang sekarang berusia 37 tahun, kemungkinan besar akan meninggalkan Stadion Allianz di musim depan. Sebelum meninggalkan Serie A, bek senior Juve itu memberikan masukan agar sepak bola Italia lebih baik lagi. Dia menyarankan Serie A untuk mengadopsi sistem playoff. Sistem ini nantinya diyakini akan membuat perebutan gelar Scudetto semakin seru dan akan menarik banyak penggemar. Dilansir Football Italia, Liverpool memiliki ketertarikan untuk merekrut pemain sayap Napoli, Hirving Chucky Lozano pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan, Lozano telah menarik perhatian dari tim Liga Premier yang akan bermain melawan Real Madrid di final Liga Champions. Lozano akan berusia 27 tahun pada bulan Juli dan terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2024, tetapi posisinya di Estadio Diego Armando Maradona masih jauh dari pasti. Bek Barcelona Ronald Araujo melontarkan ucapan selamat kepada Real Madrid. Ronald Araujo memberikan selamat kepada rival klubnya itu karena Los Blancos berhasil meraih kesuksesan pada musim ini dengan menjuarai La Liga Spanyol dan lolos ke final Liga Champions. Meski demikian, Ronald Araujo pun berharap Barcelona juga bisa mendapatkan peluang dan momentum yang sama pada musim depan.
Rodrigo bisa saja mencetak hat-trick saat Real Madrid menyingkirkan Manchester City. Karim Benzema menawari Rodrigo untuk mengeksekusi penalti tapi ditolak. Dalam rekaman dari El Golazo de Gol, Benzema bertanya, "Apa kamu mau?" kepada Rodrigo sehingga dia bisa melengkapi penampilannya dengan hat-trick. Pesepak bola berusia 21 tahun itu menolak. Jadi Benzema sendiri yang akhirnya mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Lionel Messi yang notabene pemain terbaik dunia gagal masuk nominasi pemain terbaik Liga Prancis musim ini. Messi kalah saing dari rekan setim sendiri, Kylian Mbappe. Lalu, pemain lainnya yang masuk nominasi tersebut adalah Wissam Ben Yedder dari AS Monaco, Dimitri Payet dari Marseille, Martin Terrier dari Stade Rennais, dan Lucas Paqueta dari Lyon. Tersingkirnya Messi dari nominasi akibat performa jelek La Pulga di musim pertamanya bareng PSG. Messi cuma bikin 4 gol dari 24 laga di Liga Prancis. Dalam lanjutan Liga Inggris, Liverpool harus puas meraih 1 poin ketika menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-35 Liga Inggris. Gol pertama hadir dari kaki Son Heung-min di menit 56 dan Luis Diaz berhasil menyelamatkan muka Liverpool di menit 74. Tentu ini hasil yang kurang menguntungkan bagi The Reds. Akibat hasil imbang ini, kans juara Liverpool makin sulit. City yang belum memainkan pertandingan pada pekan berpeluang untuk memperlebar jarak. Sedangkan di Liga Spanyol, Barcelona kembali ke jalur kemenangan usai menumbangkan sang juara Copa del Rey, Real Betis dengan skor 2-1. Ansu Fati yang kembali dari cedera berhasil membuka keunggulan di menit 76. Sempat disamakan oleh gol Marc Bartra. 4 menit berselang, Jordi Alba jadi juru selamat dengan gol cantiknya di menit 90+4. Lagi-lagi, MU menampilkan permainan yang tak konsisten. Setelah menang 3-0 atas Brentford, United malah dihajar habis-habisan oleh Brighton dengan 4 gol tanpa balas. Moises Caicedo membuat tuan rumah unggul dengan gol pertamanya di Liga. Setelah itu, Brighton menguasai jalannya pertandingan dan akhirnya gol-gol lainnya pun berdatangan. Hasil ini tentu sangat merugikan United yang sedang berjuang untuk tampil di kompetisi Eropa. Dengan kekalahan United atas Brighton, kans United untuk bermain di UCL musim depan telah tertutup rapat. Yang jadi sorotan dalam pertandingan tersebut adalah Cristiano Ronaldo. Jika Ronaldo memutuskan untuk bertahan di MU, berarti musim depan bakal jadi UCL pertama tanpa Ronaldo dalam 20 tahun terakhir. Saat jumpa pers jelang laga versus Wolves, Tuchel sudah mengisyaratkan bahwa ia akan memasang Romelu Lukaku sebagai striker utama. Meski hasil laga cukup mengecewakan bagi klub London itu, namun Lukaku berhasil membuktikan bahwa keputusan Tuchel untuk memainkannya sebagai pemain nomor 9 adalah keputusan yang tepat. Lukaku memborong 2 gol sekaligus dalam laga tersebut. Menurut Football Espana, Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Cesar Azpilicueta secara gratis musim depan. Kabarnya, Azpi bakal menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim serta gaji sebesar 13 juta euro per tahun. Sepertinya tinggal nunggu peresmiannya aja nih. Menurut sabda Fabrizio Romano, Manchester City sedang melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Paul Pogba mengingat City yang sedang ingin mencari amunisi baru di lini tengah. Dan Pogba belum juga memperpanjang kontraknya bersama United. Selain City, PSG dan Juve juga berminat. Namun City bakal segera mengusahakan Pogba apabila saga transfer Haaland sudah selesai. Setelah pesaing utama City dalam perebutan gelar juara Liga yaitu Liverpool hanya bermain imbang dengan Spurs, City berpeluang untuk memperlebar jarak mereka dengan Liverpool. City baru akan memainkan laga berikutnya pada malam hari ini, memainkan laga melawan Newcastle. Pasukan Pep Guardiola sangat diunggulkan. Jika City berhasil meraih poin penuh, bukan tidak mungkin City bakal kembali menjuarai Liga Inggris.
Chelsea yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka sepakat akan menjual klub kepada pemilik Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, menimbulkan beberapa pertanyaan yang salah satunya, seberapa kaya sih Todd Boehly ini? Forbes mencatat Boehly, Mark Walter, dan Hansjörg Weiss memiliki kekayaan gabungan sebesar 13,4 miliar dolar. Dan jika disejajarkan dengan pemilik-pemilik klub sepak bola lainnya, bos Chelsea ini berada di urutan ke-6 sebagai pemilik klub sepak bola terkaya di dunia. Ada yang menarik di laga Chelsea melawan Wolves yang berakhir imbang 2-2 kemarin. Pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, terlihat hadir untuk melihat calon klub barunya itu. Ia tertangkap kamera menunjukkan reaksi yang ekspresif saat The Blues ditahan imbang Wolverhampton Wanderers. Ia tampak kecewa dan menutupi mukanya, seakan menyesali telah membayar mahal untuk klub yang sedang dalam performa tak konsisten. Setelah mencetak gol luar biasa dalam kemenangan dramatis melawan Real Betis, Jordi Alba mengatakan kepada Movistar bahwa ia sangat yakin musim depan Barcelona akan tampil lebih baik lagi. Ia juga menyampaikan kekecewaannya ketika Barca kehilangan banyak poin di awal musim. Alba percaya Barcelona musim depan akan berbeda dengan musim ini. Mereka optimis menjuarai La Liga musim depan. Arsenal tampaknya cukup puas dengan kinerja Arteta musim ini. Berhasil finish di urutan keempat dengan menyisakan beberapa pertandingan lagi, akhirnya Arsenal menawarkan kontrak baru pada Arteta. Ia pun menandatangani kontrak tersebut yang membuatnya bertahan di Arsenal hingga 2025. Arteta juga menegaskan bahwa ia masih memiliki visi dan misi yang sama dengan klub dan siap membantu The Gunners dalam beberapa musim ke depan. Watford resmi menyusul Norwich ke Championship usai gagal mengatasi perlawanan Crystal Palace. Penalti Wilfried Zaha tak mampu disamakan oleh The Hornets. Terlebih, mereka harus bermain dengan 10 orang ketika Kamara diusir dari lapangan pada menit 68. Situasi itu semakin menyulitkan Watford yang akhirnya skor 1-0 bertahan hingga akhir dan memastikan Watford kembali terdegradasi untuk kesekian kalinya. Gol Son Heung-min ke gawang Liverpool menjadi gol ke-20-nya di Liga Inggris musim ini. Catatan yang diukir Son sangat fantastis. Pasalnya ia telah menyamai pencapaian Gareth Bale yang mengantongi 20 gol dalam satu musim Liga Inggris tanpa sekalipun mencetak gol melalui titik penalti. Menurut Goal, ketika Noël Le Graët selaku Presiden Federasi Sepak Bola Prancis ditanya mengenai Zinedine Zidane yang memiliki potensi sebagai suksesor Didier Deschamps di masa yang akan datang, Le Graët malah mengisyaratkan bahwa Zizou sedang berada dalam radar PSG. Ia tak menampik bahwa Zidane mungkin saja melatih Prancis, namun jangan terkejut apabila suatu hari nanti Zidane malah melatih PSG, bukan timnas Prancis. Menurut Daily Star, setelah Nemanja Matic mengkonfirmasi bahwa musim ini adalah musim terakhirnya bersama Manchester United, beberapa klub menunjukkan minat ingin menampung pemain internasional Serbia itu. Salah satunya raksasa Serie A, Juventus. Mereka tertarik untuk membujuk Matic agar mau bermain di Turin. Terlebih, Juve bisa mendatangkan Matic secara gratis lantaran kontraknya akan habis akhir musim nanti. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!